Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Topik idol kita bawakan ke obrolan kafe. Jadi kita bakal ngalor ngidul, sok tahu gitu ya. Yes. Membahas dunia idol dari sudut pandang lain ya kayaknya ya. Iya mungkin dari nggak lain juga sih, cuman dari orang yang dulunya aktif di dunia nggak aktif fans peridolan dan sekarang sudah terlalu berkurang sedikit. Kita bahas apa dulu nih? Kira-kira enaknya. Karena kalau episode 2 sudah dari AKB, kita lanjut ke dalam tanda kutip rival grupnya mungkin ya. Saingannya. Oh, rivalnya nih. Gitu. Saudara tiri kayaknya malah. Saudara satu bapak. Saudara satu bapak. Satu bapak. Oke, apa itu? Mungkin teman-teman udah tahu lah ya jawabannya. Kita bahas ke Nogisaka 46. Karena di sini udah ada yang expert di sana. Saya tidak expert, nah jangan dibilang expert karena masih agak sok tahu dikit. Ukuran hard disk Anda berkata berbeda. Iya, mohon maaf sudah 2 tera isinya Nogisaka, sorry. Betul, 2 tera. 2 tera, Pak. EKB-nya berapa tera? EKB-nya sekitar 500 giga. Wah, beda dong 500 giga. Wah, ya. Terlihat memang fans yang grup mana memang ya. Seperempat ya? Enggak, seperempatnya ya. Maksudnya kalau dari sejarah dulu kan memang sukanya EKB dulu kan. Terus begitu udah makin kesini kayak nyoba yang lain gitu, ngeliat Nogisaka ternyata kok lucu gitu ternyata. Kita breakdown dulu nih, 2 tera isinya apa aja nih? Oke. 500 giga setengah isinya film ilegal. Bukan film, bukan film biasa yang di bioskop, tapi di download di website ilegal tuh ada tuh 500 giga. 500 giga sisanya EKB. 1 tera isinya Nogisaka. 2 tera itu 500, 1 teranya betul Nogisaka. Betul. Lumayan ya setengahnya. Ini setengahnya. Lumayan. Apa aja tuh 1 teranya itu kalau boleh diceritakan itu, Pak? Segila itu dulu. Sebenarnya tololnya adalah nggak tolol sih. Maksudnya karena Nogisaka itu kan variety-nya kan awal-awal banyak tuh ya, gitu kan. Nah, mungkin kayaknya lebih banyak. Variety 1 sama download konser Blu-ray biasanya ada di share di itu gede tuh. Ya di forum lah ya. Ya, di forum di torrent itu yang Aidoru online itu. Pasti wah ini Blu-ray nih. Padahal dulu fisiknya juga beli. Tapi pengen isi download akses. Juga. Dulu beli juga ini aslinya, tapi kita download yang bertera-tera itu, yang konser itu yang jernih lah istilahnya. Gitu, Pak. MV udah pasti lah ya. Ya, kalau video klip dari sampai kayak foldernya tuh pokoknya diatur sedemikian rupa lah, benerin sedemikian rupa kayak single pertama judulnya ini, single kedua, single ketiga gitu. Jadi kayak kalau dari segi CD kan setiap single itu dia ada video klip yang single itu sama video klip turunannya. Anjing turunannya. Enggak usah tambahannya. Jadi kan ada Senbatsu, Undergirls dan lain-lain gitulah. Video klipnya macam-macam kayak gitu. Jadi per turunan dan sama per member. Kadang suka ada video klip satu member gitu kayak film. Anjir maniak banget tuh anjing. Yang emang shoot khusus buat satu member itu doang kan? Iya, macam-macam. Jadi maksudnya member ini dia mau nge-shoot cerita apa tapi member itu gitu. Jadi bermacam-macam. Oke. Sebelumnya kita pengen tahu nih sebenarnya. Nogisaka ini kan kalau Nogisaka 46. Kalau dilihat dari namanya tuh kok mirip banget ya. Patternnya dengan Akihabara, EKB atau dan lain-lain itu 48. Bedanya situ 46, situ 48. Daerahnya pun namanya pun sama nama daerah di Tokyo kan. Betul. Sejarahnya tuh
siapa sih mereka nih sebenarnya sebenarnya ya, meskipun mungkin yang dengerin udah tahu kalau dilihat dari awal tuh mereka tuh siapa sih sebenarnya? Ini aku sebenarnya nggak terlalu tahu juga. Cuman kalau dari apa namanya yang pernah kita ngobrolin juga sama Aiman dulu, kalau apa namanya iya, AKB kita itu pernah punya, ya ngobrolin. kita punya apa namanya AKB itu kan karena udah saking apa powerful, udah megang label major idol di industri musiknya Jepang lah gitu kan. Nah akhirnya AKB punya ngide gitu, ngasal ngide, oh kayaknya dikasih rival oke nih gitu. Dengan itu asal itu, kalau masalah nama 46 itu masih kurang tahu ya, tapi yang jelas yang menarik adalah Sakanya itu, karena ada beberapa kan, sekarang kan udah ada 3 sisternya tuh macam-macam. Mereka tuh punya jalan yang menanjak gitu loh, Sakamichi gitu istilahnya. Jadi mungkin ya kayak misalnya kayak Kizaka Sakurazaka gitu kan, pasti jalannya ada yang nanjak tuh. Itu nama daerah juga semuanya. Nama tempat kalau kayak Kizaka di Roppongi ada tuh yang misalnya kalau apa namanya tahun baru ada illumination tuh, jalannya kan pasti nanjak gitu. Yang pohonnya ada lampu-lampunya. Pohon ada lampu-lampu tuh, jalannya itu kan pasti naik gitu. Maksudnya kayak gitu. Nogizaka kan juga ada tanjakannya gitu. Jadi konsepnya memang kayak menanjak menuju ini ya personal opinion ya. Kayak kalau Saka tuh kayak menuju yang menuju puncak lah ya. Puncak lah. Avi. Enggak tahu Avi anjir. Menuju puncak. Oke. Ini opini sih, tapi memang kayak gitu. Jadi mereka bentuknya segitiga siku-siku. Logonya ya segitiga. Ya mungkin emang kayak gitu sih konsepnya. Mungkin ini cuman ini opini aja karena bentuknya segitiga siku-siku gitu. Apakah dia punya teater juga? Kalau AKB sendiri bilang ini lebih tidak ada teater, tapi lebih ke arah artis aja. Maksudnya sama konsepnya kayak AKB, tapi mereka nggak punya apa namanya, nggak punya tempat teater sendiri. Jadi kalau misalnya orang mau mengenali mereka itu kayak ada di variety show yang dikasih oleh TV. Cuman dari situ. Oh jadi nama tempatnya itu sebagai nama doang kan, bukan base campnya mereka. Bukan base camp. AKB kan memang base campnya mereka, misalkan AKB emang tadinya ada di Akihabara gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang base camp juga nggak juga, karena di Nogizaka itu kan ada Nogi Jinja kan, ada kuil Nogi di situ. Mereka kalau misalnya kayak apa namanya upacara kedewasaan atau misalnya berdoa untuk single sukses, kadang ada di situ juga. Mereka ke situ untuk berdoa gitu ceritanya gitu. Kalau Nogizaka ya, kalau yang lainnya kayaknya nggak punya base camp, memang cuman ini daerah gitu dong. Kebetulan aja Nogi ada jinjanya di situ. Satu produser dengan label yang berbeda. Dengan label yang berbeda. Iseng juga ya. Ya kalau Nogizaka tuh kalau nggak salah LLC namanya. Sony LLC kalau nggak salah. Oh, Sony itu punya. Sony. Sony record labelnya. AKB aku lupa. Masuknya ke Kings ya. Kings apa Kion Records kayak Laruku yang dulu, lupa. Beda label aja. Ya itu mulainya dari tahun berapa? Jadi Nogizaka tuh belum lama atau udah cukup lama sebenarnya? Udah lumayan. Jadi awal-awal itu dikenalin AKB kan waktu dulu dia punya kayak setiap tahun tuh di antara Senbatsu sama kayak ada event lainnya itu ada namanya Request Hour. Yang yang fans itu voting lagu AKB terbaik lah gitu untuk musim itu. Nah, di acara itu mereka dikenalin di situ, si Nogizaka itu sama AKB masuk ke situ. Jadi kayak langsung infiltrate ke situ, lu coba ini awal lu menyatakan bahwa gua sebagai rival AKB gitu di situ, dikasih sama AKB. Di acaranya AKB. Di acaranya AKB masuk. Set. Jadi kayak abis lagu berapa gitu sebelum lagu lagu yang tingkat ke atas gitu, yang 5 terbesar apa kalau nggak salah ya. Terus akhirnya ada gelap sendiri, dikeluarin tuh mereka tuh Nogizaka, member Nogizaka yang awal-awal nyanyiin single awalnya mereka, kami Nogizaka gini kami heboh pas itu orang-orangnya. Iya kan, maksudnya mereka udah tahu kan, maksudnya kayak udah ada rumor-rumor ya. Jadi sebelum itu udah ada rumor-rumornya kalau ada idol baru yang menjadi rival gitu, tapi nggak tahu siapa gitu. Pas di situ dikeluarin, ini namanya Nogizaka, kami Nogizaka gini kami. Terus terakhirnya kayak ngomong, si senternya tuh ngomong, kami akan berusaha untuk kami akan bekerja keras untuk melampaui AKB gitu, langsung kayak gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2011.
Udah cukup lama sih Udah sebenarnya. lama, Hampir udah 10. Udah hampir 13 tahun. Iya 13 tahun. Ya. Dari situ. Set. Jadi maksudnya kayak dia datang langsung kayak awal-awal tuh si center kayak gemeteran gitu. Gini-gini. Bilang Iyalah, si itu kan Pak. Iko Marina ya dulu. Masih Iko Marina senternya. Oh. Awal-awal tet. Das baru deh nyanyi lagu awal mereka, single mereka Guru-Guru Karten. Ya nggak pernah debut langsung dikasih panggung seperti Langsung. gitu sih. Iya, langsung gitu Gemeteran jadi juga. panggung awal kamu itu kamu masuk ke request hour, kamu kenalin ini kalau kita mau mengalahkan EKB gitu. Perjalanannya sendiri gimana tuh? Gimana ya kita tahu lah sekarang EKB menurun, dia naik bahkan jadi nomor 1 kan idol sekarang di Jepang. Awal-awal apakah fans yang EKB yang tergerus atau ada fans lain, atau sebenarnya mereka tuh kayak apa ya istilahnya? Apakah dapat sentimen juga, apa sebenarnya suka-suka aja ya orang Jepang ya? Sebenarnya sih emang suka-suka aja, tapi kalau dari arah kayak pergeseran fans mungkin ada sih, Mas Eman. Jadi kayak kan ini mereka sebenarnya padahal mereka nggak punya teater untuk investasi yang tiap hari bener-bener. gitu kan. Jadi kayak Biar engage-nya gitu. paling mereka kayak cuman kayak waktu itu untuk apa single pertama mereka kayak ngebagiin tisu apa gitu-gitu doang. Nggak nyampe yang ayo datang untuk nonton gitu. Cuman kayak oh ya ini apa kami grup ini tolong di apa lihat kami ya gitu-gitu kayak gitu-gitu. Cuman dari situ mungkin kayaknya orang lebih banyak nonton TV juga kali ya, karena yang dikasih awal-awal mereka tuh cuman variety show. Satu doang dari situ. Mirip-mirip Eke Bingo gitu, enggak? Iya, namanya ini Nogizaka Tedoko. Pembawa acaranya itu kayak pembawa acara bukan kayak apa namanya? Dua komedian lagi mau naik-naik juga, Bandanaman namanya. Patternnya sama lah ya. Sama. Nah dari situ kayaknya mulai kayak banyak yang bergeser gitu. Karena mungkin ya menurutku sih karena tampilan mereka kayak yang cantik gitu ya. Maksudnya menurut apa ya kalau ku bandingin ya, ada beberapa, ini bukan ngebandingin cewek anjing. Aku kayak ngebandingin cewek gitu. Jadi maksudnya rata-rata Stylenya Nogizaka lah tuh ya. stylenya sih menurutku cakep-cakep. Oke lah gitu. Maksudnya dibanding EKB. Maksudnya dari segi looks lah ya, menurutku ya. Oh mungkin kebetulan emang tipe lu juga kesana juga kali ya? Enggak? Enggak juga sih, tapi karena memang setelah gua lihat, gua kan meskipun nggak ngikutin karena gua harus lihat lah ya, biar gua juga bisa menilai. Gua nonton video klipnya, kesan pertama ini opini pribadi aja ya. Kesan pertama ketika gua nonton Nogizaka itu kayak sebenarnya kayak mbak-mbak Jepang pada umumnya aja gitu. Iya. Jadi memang ya apa ya? Bukan berarti style orang-orang kayak EKB itu nggak ada di Jepang, enggak. Tapi itu tuh nggak umum sebenarnya. Iya. Pakai rok terlalu pendek, terus apa? Terlalu energetik, terlalu energi itu meluap-meluap gitu. Nah kalau ketika nonton Nogizaka itu ya kayak teman di kantor gitu. Iya. orang yang mbak kalem, iya, orang yang lalu lalang di jalan, di kereta gitu kayak. Kan beberapa ada video klip juga yang mereka bukan yang pakai seragam ya, yang pakai baju biasa gitu. Ada yang pakai baju kantoran lah ini. Bukannya cocok, ini orang ini orang tuh Jepang cewek ya. Jepang biasa. pada umumnya Pada gitu. ketemu di kereta Stylenya tuh kayak gitu ya. gini gitu loh. Bukan bahkan bukan yang terlalu ekstrim kayak EKB gitu. Ya mereka tuh sehari-hari kayak gitu. Mungkin itu ada faktor itunya juga kali mereka mungkin kita nggak jadi tahu sedikit seleranya orang Jepang gimana, kita nggak tahu. Mungkin ya kedeket gitulah. Gitu. Genrenya beda emang yang ditangkap kayaknya ya. Kalau yang AKB stylenya mungkin style cewek-cewek yang masih SMA, mungkin SMP sampai 19 tahun, 20 tahun. Terus kalau yang Nogizaka lebih ke Mature. 20 ke atas, lebih mature gitu. Oh iya benar juga ya. Kalau menurutku sih begitu. Sama yang dijual juga berbeda. Makanya nanti kita masuk ke diskusi itu juga. Tapi iya sih, cuman kayaknya sih memang masih segmentasinya masih konsepnya adalah masih gadis SMA juga, masih gadis sekolah, cuman kalem aja gitu, kayak mungkin kayaknya om-om lebih terenyuh kali, nggak ngerti. Kayak maksudnya oh iyalah, kayaknya nih
bisa ini deh gitu. Nggak ngerti lah, ya nggak tahu maksudnya perasaan orang yang ngelihat itu kan masing-masing gitu. Gampangnya adalah ketika ada scene di sekolah misalkan, Nogizaka tuh pakainya kan yang rok segini Ya, kan. panjang sampai Aslinya ya teman-teman, rok di Jepang tuh ya kayak gitu lah. Ya segitu. Jadi kalau kalian datang ke Jepang terus ngelihat, oh ada anak SMA roknya pendek kayak AKB gitu, itu tuh digulung. Itu for the sake of style lah. Iya. Jadi normal kayak normal Orang, people bikin idol gitu loh. Jadi mungkin ya memang selain stylenya emang kayak gitu, kayak impresi ya balik lagi impresi awal gua nonton Nogizaka video klipnya itu kayak lah ini kayak teman kantor gitu, kayak orang-orang yang berkeliaran aja di Jepang. Dan lagi mungkin ini faktor ininya sih juga, karena maksudnya AKB menurun adalah apa namanya, bintang-bintang besar ya, nama-nama besarnya udah pada graduate, udah pada ini sendiri, dan terus nggak ada yang menonjol lagi. Nggak ada yang menonjol lagi, jadi kayak gimana ya istilahnya ya, timpang gitu loh. Jadi kayak gap power apa namanya, infection apa sih namanya, influence-nya tuh kayak nggak nangkap ke semua gitu, karena yang besar-besar Shima Yuko, Maeda Atsuko, terus siapa lagi tuh udah pada grad semua gitu. Sisa cuma paling cuma Yukirin waktu itu, tinggal kasih Wagi Yuki doang, kayak nggak, ya memang gede tapi nggak terlalu affection, jadi nggak ada regenerasi itu loh. Cuman kalau Nogizaka kan itu generasi 1 kan itu terus kan, jadi dari variety show mereka bisa lihat gini, oh ternyata dari variety show ada gini, jadi orang terpas kan ada handshake juga kan, sama ngobrolnya juga tentang itu, oh ya kamu kemarin gimana gitu, jadi kayak kayaknya bisa ngikutin update-nya dengan mudah lah gitu kan, kayak gitu. Kalau lu pribadi akhirnya lu shifting ke sana tuh kenapa? Selain menurut lu lebih cantik. Aduh, gimana ya? Secara lagu mirip-mirip gak sih atau enggak juga? Secara lagu sih menurutku beti lah, nggak terlalu berubah menurutku ya. Cuman yang bikin shifting itu memang lebih ke arah look sih menurutku. Kalau aku ya, karena lebih adem gitu kayak cakep nih gini. Terus lihat variety show-nya juga memang untuk ekstrim kayaknya nggak ada satu. Jadi awal-awal tuh cuma dapat satu variety show si Nogizaka Tedoko. Habis itu ada ditambah lagi sama ini produser, karena mulai makin naik itu kayak Eke Bingo, tapi namanya Nogi Bingo. Mereka yang ekstrim di Nogi Bingo, variety yang bener-bener. Kalau yang jadi jatuhnya adalah Nogizaka Tedoko itu kayak semacam teaternya tapi cuman di TV variety show aja gitu. Tapi yang lebih variety yang ekstrim itu di Nogi Bingo, Nogizaka Tedoko yang reguler, program reguler. Jadi kayak untuk mengenal member, nonton itu aja udah cukup sih. Kayak gitu. Lu pernah ke konsernya yang di Jepang gak? Gitu masalahnya. Atau acara? Gak pernah. Pengen sekali. Gak pernah tapi. Karena kayak apa namanya, butuh temen kayaknya. Kan nonton sendiri kurang. Sebenarnya beberapa kali aku nonton konser sendiri sih, tapi memang kayak sepi aja gitu kalau sendiri gitu. Sama kalau daftar apa namanya, buat beli tiketnya aku nggak ngerti ya, apakah bisa dari luar, aku nggak pernah nyari tahu, karena yang aku tahu cuman mesti jadi member, nanti bisa dapat apa namanya, invitation gitu ya? Atau apa gitu. Oh, eksklusif juga ya berarti ya? Iya sih, cuman nggak tahu. Karena aku yang udah nggak update lagi kali ya sekarang ya. Cuman menikmati visualnya aja. Menikmati visualnya aja karena ya cakep gitu. Apalagi kalau ya itu yang kita pernah cerita, dapet apa namanya, photobook gitu kan. Kan ada gap seksinya gitu, ada gapnya, anjir pervert banget. Nggak gitu. Ya kayak gitu sih. Dari situ shiftingnya karena looks, dan memang beberapa lagunya menurutku juga oke sih. Kalau menurut lu seperti apa Nogizaka kalau dibandingin AKB gitu ya? Kayak yang Mas Irsa udah bilang sih, memang dari image-nya aja udah beda. Menurut gua kan lebih mature, lebih menjual visualnya itu yang lebih dewasa sih kalau menurut gua ya. Iya. Dari yang gen pertama kayak si Raisi Mai, terus ya itu si Mayan sih yang itu. Gue punya posternya Mayan segede mungkin 1 meter kali 70 cm gitu, gede. Ada di rumah gue di Surabaya, di Jakarta.
itu kayak ngena banget, emang beda gitu ya dia ngejualnya. Dan yang gua salut juga dari Nogisaka itu, dia marketinginnya beda dengan AKB. Jadi dia benar-benar bikin sense-nya lebih eksklusif, dalam arti lu nggak bisa ketemu tiap minggu kayak di teater AKB kan. Dari segi kayak grafur yang dijual pun, kalau AKB kita sering lihat mungkin di majalah-majalah mingguan mereka ada pakai baju yang berbikini atau semacamnya gitu, member AKB ya. Kalau Nogisaka nggak akan pernah secara mingguan atau yang secara umum bisa dibeli, itu pasti nggak bisa. Cuman bisa di photobook eksklusif membernya aja. Itu mingguan, baru bisa ngelihat. Mingguan sih ada bang, mingguan ada. Tapi bajunya yang baju biasa kayak baju santai buat tidur gitu. Yes. Dia emang tank top tapi nggak yang gimana gitu. Bukan yang terlalu terbuka ya revealing banget. Tapi nggak terlalu lah. Kayak gitu. Jadi kayak kalem-kalem adem gitu. Bener-bener dibedain sih kalau menurutku gendernya antara AKB sama Nogisaka. Oh. Kalau misalkan di AKB kan dia kayak jualan handshake terus nonton di teater. Nah, kalau Nogisaka dengan fansnya sendiri interaksinya tuh di mana biasanya? Kan nggak bisa dipungkiri ya, apa ya namanya, daya tarik industri idol tuh kan antara interaksi idol dan fansnya itu. Ya. Memang sebenarnya sih sama, ada handshake juga, cuman apa ya, kalau misalnya udah jadi, ini aku nggak tahu, mungkin udah jadi member gitu, jadi mereka kayak jadi istilahnya per generasi itu mereka punya kayak konser sendiri gitu. Kadang, maksudnya untuk fans gitu. Kayak misalnya habis handshake ntar ada kayak konser untuk berapa tahun gen 1 gitu misalnya. Kayak ada ininya sendiri gitu. Jadi kayak memang nggak, menurutku sih kayak belum pernah terlalu kelihatan bagaimana menarik fans gitu. Tapi memang kayak mereka punya konser sendiri-sendiri, handshake sendiri-sendiri gitu. Sama aja sih sebenarnya. Jadi kayak bedanya nggak ada teater aja gitu. Bedanya nggak ada teater aja. Mungkin memainkan rasa rindu fans kali ya, nggak bisa sering ketemu lebih gitu kan. Lebih dieksklusifkan tadi. Tapi memang itu satu paket kan. Karena mereka tuh lebih mature dan gak terlalu aktif, jadi gap itu yang jadi kayak bertemu pacar gitu gak sih? Sedangkan kalau AKB kan karena terlalu aktif gitu tuh kayak jadi crush doang gitu loh. Wow gitu, gak tahu juga sih itu cuma. Iya. Kalau dibilang sampai situ sih nggak juga sih man. Maksudnya tetap sama, feel-nya tetap sama kayak pacar, cuman kok pacar sih anjir, gue ngomong delusi apa ya anjir, delusi banget bahasanya. Ini pacar saya nggak, maksudnya kayak memainkan rasa inilah, maksudnya eksklusivitas itu kayaknya mainnya di situ karena lebih high end aja kali ya kayaknya gitu deh. Maksudnya ini kita personal opinion ya, karena EKB kan apa aja ada, ini tinggal datang handshake gitu kan, apa kayak mainan apa kayak gitu, maksudnya ada banyak event gitu. Iya, event regulernya jauh lebih banyak lah ya. Iya. Gitu. Nah, akhirnya jadi ini zaman dulu sih ya. Kalau zaman sekarang, Nogi generasi sekarang kayaknya udah banyak ini deh. Banyak event macam-macamnya deh, udah mulai nambah gitu. Kalau yang dulu mungkin karena memang masih eksklusif, fans kayak aduh handshake-nya kapan lagi nih gitu-gitu. Jadi yang karena bisa ketemunya cuma pas handshake dan cuma bisa dilihat di TV, mungkin kayak maininnya sekarang gitu kali. Lebih ke arah kerinduan seorang fans. Anjing, kerinduan seorang fans bangsat. Kan pasti mau bayar lebih mahal kan kalau cuma bisa ketemu terbatas waktunya gitu. Tapi tetap ini kan tetap tumbuh bersama fans itu kan. Betul. Karena kelihatan kalau istilahnya semakin tahunnya semakin naik tuh, misalnya udah semakin mateng gitu, cakepnya makin kelihatan kayak beneran, sumpah. Awal-awal emang ya begitu tuh, ya udahlah masih belum mateng gitu, masih apa ya? Ya dibilang jelek sih enggak, cuman kayak masih mentah lah istilahnya ya. Begitu udah makin kesini tuh udah makin dan udah mulai perawatan ya, cakep banget. Ya memang EKB gitu juga, cuman kayaknya udah Nogi tuh trendsetter mereka. Oh iya, yang bikin mereka oke itu naik itu adalah mereka juga modeling. Majalah yang fashion anak muda, bukan fashion yang mingguan untuk
komik yang Cocok sih secara begini. konsepnya. Yo, berarti sampai Ada sana juga ya banyak dipikirin. fans Cewek. Jepang cewek yang cewek tuh fans suka sama banget Nogisaka. sama Nogizaka. Karena visualnya tuh mereka jadi Visualnya panutannya. Cantik ya. model dan banyak majalah-majalah yang beneran majalah model Jepang, bukan majalah yang Buat cowok ya, bukan buat yang cowok. komik, majalah komik gitu cowok. Emang ada di situ, tapi banyak yang bener-bener majalah modeling Jepang. Jadi mereka dari sono mereka. Sekali lempar batu 2 burung kena ya. Iya. Jadi fansnya mungkin lebih Luas. karena AKB kan emang ya EKB kelihatan tergerus, banget. fans yang belum kepegang Iya. ketarik. Maksudnya memang ceweknya fans AKB cewek ada, tapi kan kayak segmented gitu, dikit lah, nggak terlalu banyak menurutku ya. Kebanyakan kan udah kelihatan lah ya tujuan dari mereka itu adalah lebih kan ya mentargetkan kaum Adam lah ya. Dan ternyata Nogizaka tuh ternyata cakupannya luas. Karena mereka modeling, oh ini panutanku, kayaknya aku pengen kayak dia deh, gaya Cantik, bajunya, gaya gaya bajunya. make up dan lain-lain gitu. Jadi lebih diverse lah aja. Yang cowok dapet, yang cewek dapet. Dan sesuai norma di Jepang pada umumnya. Apa ya? Akhlak ketimuran, Ahlak ketimuran. budaya ketimuran. Asian value. Asian value. Anjir. Ya gitu. Kalau mungkin teman-teman pasti pernah lah lihat wawancara cewek Jepang di jalan dan lain-lain. Karena cewek Jepang tuh memang cara berpakaiannya kalau lagi ngedate itu kan sebisa mungkin kulitnya nggak kelihatan ya. Itu cukup umum lah. Nah, konsep itu tuh ada di Nogizaka juga gitu loh. Jadi beneran kalau cewek nonton AKB gitu mau ngikutin stylenya, aduh kayaknya kejauhan deh. Tapi kalau Nogizaka ya ini pada umumnya tuh kayak gini cantiknya ini orang bisa Jepang. nih, Bisa buat banget tiru gitu. gitu. Masih oke lah. Ya sulit sih bayangin cewek Jepang pakai kostum-kostumnya AKB gitu kan, yang warnanya terang, yang roknya mungkin lebar dan pendek gitu kan. Tapi Ya, kalau bener-bener. Nogisaka, oh ya bisa kita lihat seorang cewek Jepang, oh ya ini kayaknya fashionnya bagus, so dia pakai sendiri gitu kan, atau dia koordinasi sendiri gitu. Kayak kayaknya sebagian besar kalaupun rok segini semua ya di lutut bawah semua ya. dengkul. Iya. Di lutut semua. Terus kalaupun bagian perutnya kelihatan, ininya ketutup. Kayak gitu-gitu. Nah, cewek Jepang pada umumnya tuh memang kayak gitu stylenya gitu loh. Nggak kayak yang apa ya? Mungkin paling ekstrim kan kalau orang Amerika tuh bule gitu. Tank top, udah tank top, celana pendek gitu. Ya, terus perut kemana-mana, cleavage-nya kemana-mana, terus kulit kemana-mana. Nah, orang Jepang tuh kayak apa ya? Sebisa mungkin kayak meskipun panas gitu, ya tank top tapi ininya masih panjang, masih itu kayak gitu. Nah, itu tuh ini benar-benar itu emang jangan dipikirin juga ya sama dia ya. Itu nggak ngerti sih, mungkin itu karena memang kayak kok bisa ngerti itu konsepnya ke sana gitu. Mungkin karena itu kali. Jadi makanya cewek-cewek banyak yang suka. Oh ya nih gue pengen niru nih gini. Tapi di luar negeri belum ada berarti ya? Atau memang nggak bakal Cabangnya gitu. nggak bakal ada ya. membuat grup di luar negeri biar eksklusif Jepang. Kalaupun ada fans dari luar negeri harus ke Jepang gitu. Sebenarnya mereka udah keluar negeri berapa kali? Waktu pas zaman dulu mereka pernah ke Perancis sekali. Ada itu masih belum terkenal banget. Dia masih awal-awal lah, masih atau single keempat apa keberapa gitu. Single ke-7 kalau nggak salah. Jadi ke Paris kayak ada Tokyo, Japan Expo apa gitu. Ya. Mereka ke sana, ini Nogizaka belum terkenal banget gitu. Jadi kayak memang tidak ada konsep untuk membuat di Luar negeri cabang gitu. luar negeri gitu. Memang eksklusif di Jepang. Yang paling sering adalah mereka ke Cina kalau nggak salah. Lupa aku. Gue pernah nonton mereka di Singapura, Ava Singapura. Kita berdua nonton. Itu Sumpah. pengen ngedumel sedikit ya. Jadi pas ke Singapura itu memang konteksnya kan anime festival ya. Anime festival Asia. Ava lah ya. Ava. Kita tahu bahwa mereka waktunya terbatas. Jadi kita dengar konsernya itu mungkin jam 7 malam. Jadi mereka sampai itu mungkin jam 5 sore mendarat, langsung konser, langsung pulang gitu kan. Jadi mungkin cuma 5 lagu ya. 4-5 lagu kalau nggak salah. Mereka spend waktu juga kok jalan-jalan di iya benar. Arab Sorry Street aku itu, lupa di ya. Singapura. Pernah. Nah, yang saya mau ngedumelin itu
kita dihubungi sama entah manajemen, bukan manajemen Nogizakanya ya. Fans clubnya. Enggak. Gini, jadi inilah kita dari awalnya dulu deh. Kita kan AVA nih, ada pengumuman biasanya kan AVA Singapura, oh ya udahlah lewat gitu. Kan kita juga ada AVA di Indonesia ya, biasa aja lah gitu. Nah, di hari H-min seminggu apa ya? Nah, H-min seminggu kalau nggak salah. Terus ada announcement dari AVA. Ada special idol stage, anjing. Siapa nih gitu kan? Oh, line up itu belum keluar. Anisong tuh udah keluar yang lain gitu kan. Anisong yang lain udah keluar, udah ini flow gini gitu. Nah, tiba-tiba H-min 5 hari apa seminggu gitu, langsung ditempel lagi bonus special stage, idol apa gitu, idol stage gitu. Keluarin Nogizaka dong. Itu lagi naik-naiknya itu 2011 ya kita ya. Sorry. Enggak. Itu 2000, aku udah kerja itu 2017. 2017 ya. 2017 itu emang lagi gencar-gencar. Di Jepang belum ya? Belum ya? Kita belum di Jepang. Kita belum di Jepang. Masih di. Oh, kalian kenal berarti? Loh, kan udah lama kita. Kami nih. Sejarah kami panjang, Pak. lebih dari sekedar ini, Pak. Sumpah. Beneran. Sejarah kami. Kalau mau di ujung sejarahnya ntar deh kita bisa bicara lagi. Kita cerita lagi deh selain ini habis ini. Nah, jadi Oke, lanjut. Nogizaka nih keluar kan. Nah, kontek-kontekan lah kita anjing. Gimana nih? Ini Nogizaka anjing, jarang-jarang ke luar Jepang. Itu Dan dekat lagi. Dan dekat Singapura kan. Itu waktu itu masih baru mau pindah kerja sih, lagi nganggur aja. Untungnya baru keluar kerja itu. Gimana nih? Gas nggak? Gas, udah langsung beli tiket AirAsia untuk hari itu. Berangkat kita, set. Nah, habis itu dari sebelum itu kita juga jadi ada kayak form gitu untuk fans Nogizaka gitu kan. Ya udah kita masukin kan. Ini awalnya memang perusahaannya dari Sozo namanya. Kan AVA kan dari Sozo kan, Sozo. Nah, ada yang menghubungi kita gitu, nanti setelah itu kita bakal diwawancarai gitu ya. Iya, mereka kan mewawancarai fans Nogizaka dari berbagai negara. Udah tuh ya udah kita nyampe, nonton kan. Udah nonton tuh, wah gila, ternyata begini orangnya anjing, cakep banget gitu lah. Deket lagi pasti stage-nya itu. Lumayan. Lumayan. Ya kelihatan lah gitu kayak. Oh ternyata, maksudnya ini orang yang ku tonton di TV pertama kali yang ku lihat di stage gitu istilahnya gitu. Oh, pertama kali live ya. Pertama kali lihat live. Yang gila, ternyata gini cakep banget ya emang. Kalau aslinya tuh emang cakep ya. Memang sebelumnya udah nonton konser K-pop gitu-gitu udah ya cakep, ternyata setelah lihat itu emang feel-nya beda, anjing cakep banget emang gitu lah. Fans-fans yang gitu lah. Dah besoknya ya kalau nggak salah ya, besoknya kita emang cuman ya udah mau jalan-jalan lah sekalian di Singapura gitu, jalan-jalan, dan ada wawancara juga. Nah akhirnya diwawancara di mana ya, di Arab Street ya kalau nggak salah ya. Pokoknya itu cuman kayak taman gitu kan, ada taman di gitu. Arab Street sebelahnya lah gitu, ada taman gitu. Jadi kayak oh ya kita ntar ngumpul di sini, awalnya ketemu di venue, tempat lokasi venue, ntar kita jalan bareng untuk tempat wawancara bareng dengan orang-orang asing lainnya. Bawalah ke mana? Ya, tempat taman itulah. Akhirnya diwawancara satu-satu. Ternyata diwawancara sama TV Jepang ya, ternyata ya. Iya, ada manajernya Nogizaka juga 2 di situ. Iya. Kan juga anjing, wah cakep nih cewek Jepang. Paling manajernya doang. Iya, kayak wah ini bisa jadi member nih gitu. Ngobrolnya tolol emang. Ya pokoknya full senyum lah. Ingat pertanyaannya nggak? Ditanya apa aja, ingat nggak? Yang aku ingat adalah lagu kesukaannya apa. Kenapa milih lagu itu? Terus kenapa lagu itu bisa bisa kena di kamu gitu. Ya. Kayak gitu. Kita lupa lah aku jawabannya udah lama. Standar apa OSI-nya siapa? Iya, standar member kesukaan siapa gitu-gitu. Udah tuh ya. Dah. Set, ya kan. Nanti bakal ditayangin di TV Jepang ya. Aku lupa sih nama TV-nya. Aku lupa acara apa. Kayaknya acara besar juga di Jepang. Ada satu yang aku mulai nyadar nih ada yang aneh. Jadi itu mungkin sekitar 7-8 orang dari berbagai negara. Nah mereka itu semua diwawancarai satu-satu. Kebetulan kita bertiga. Satu geng kita tuh bertiga. Aku, Mas Irsa sama satu lagi teman kita. Kita doang yang bertiga ini dari Indonesia diwawancara bareng. Satu kamera bertiga langsung gitu. Dar. Tapi yang lain diwawancara sendiri-sendiri. Ya udahlah. Terus
dijanjiin juga nanti dikasih merchandise, dikirimin Betul, apa segala macam betul. gitu. Oh, serius. Serius. Ya. Jadi ini yang ikut wawancara bakal dikasih merchandise dan lain-lain gitu yang apa namanya goodsnya Nogizaka lah. Seneng banget dong ya nggak sih fans gitu kan. Udah wawancara. Selesai kita pulang. Ntar nanti akan ada ditayangin tanggal Dikasih tahu kok tanggalnya berapa gitu di TV Acara Jepang ya, ini, gitu. acara Jepang kan ya atau acara Jepang. TV ya, acara Jepang. Di stasiun TV Jepang. Udah tuh. Akhirnya kan ada nih udah liputannya. Kita kan belum nonton karena udah pasti udah di-sharein di Jepang dulu. Kita bisa cuma download. Download acara TV-nya yang di torrent itu. Kita download kan. Wah nih kita lihat nih. Set. Sampai akhirnya nggak ada. Mana kita? Mana ini? Sudah setengah jam, sudah selesai. Kan ada wawancara gini. Siapa dari mana? Siapa dari mana? Kita sama sekali nggak ada, dipotong. Di-cut kita, sedih. Indonesia ya? Indonesia doang anjir. Brengsek gue bilang, wah gila emang. Kita bilang ini rasisme. Kita dulu gitu, marah gitu. Anjir ini mau rasis banget nih. Rasis ini gak mau yang hitam-hitam ini. Gak mau nih, taunya yang ini. Bule-bule aja. Yang orang bule ada ya. Bule sama orang Orang Chinese Asia gitu. Anjir wah ini miskin. Muka-muka miskin. Minggir lu miskin. Kayak gitu langsung gak ada sama sekali gak ada. Muka kita gak ada, langsung dead abis kredit selesai. Langsung. Dan merchandise-nya tidak pernah datang sama sekali. Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun gak. Mana nih merchandise anjir? Dihubungin udah. Alamatnya benar kali. Atau ketahuan bea cukai. Wah nggak tahu. Kalau bea cukai, tolong balikin. Ya nggak tahu emang. Ya gitulah kayak anjir nih scam banget nih. Kayak maksudnya ya udah mending kita jalan-jalan aja gitu ya. Gue pernah cerita nggak sama lo? Jadi itu kan 2017, 2019 kan gue kesini language school. Gue ke acara yang sering ada di Hibiya Park itu loh, Indonesia Japan. Iya. Apa sih? Aku lupa. Ya yang tahunan ya. Tahunan kan ada kan. Sekarang di itu. Itu gue pernah datang ke situ. Gue lihat krunya sama. Oh iya. Dia bahkan bawa kayak papan yang isinya muka-muka Nogi itu siapa yang paling cantik apa. Anjing gitu mau gue labrak anjir. Apa lo tahun kemarin mana lo gitu kan. Mana nih goodsnya anjir. Itu mau menipu lagi nih gitu kan. Harusnya gitu Cuk. Berarti kecewa nih sama. Wah kecewa banget sih waktu itu. Gue gak mau ngomong kecewa karena gue ngikutin. Gue ngikutin apa gue kecewa gitu. Ya oke lah gitu kan. Brengsek banget nih anjir, apaan sih ya gitu-gitu. Gitu. Punya sejarah panjang ya rupanya. Wah parah pak kami mah. Disatukan ya nggak harus dari idol sih, dari sejarah lama ada. Kayak gitu. Jadi sampai segitunya kita. Bahkan kita nginep di hotel ungu pak. Iya hostel ungu, kamar nomor 46. Oh iya bener. Anjing, bener. Inilah namanya maksudnya, takdir dari apa namanya ngidol di apa itu diberkahi Tuhan. Gak sengaja pak. Kita nyari hostel murah kan, di mana yang dekat venue gitu. Di mana situ? Kebetulan hotelnya warnanya ungu. Masuk hotelnya warna ungu. Kamarnya ungu, catnya ungu, kamar nomornya 46. Anjir gue. Wah benar-benar. Gila. Makin ini ya. Iya. Dianugerahi Tuhan. Iya. Direstui lah ini. Sampah banget. Pikirannya kayak gitulah gitu. Tolol banget emang. Seru banget tapi. Akhirnya menonton mereka langsung di sana kan. Karena kalau venue kayak gitu tuh nggak sejauh konser mereka kan pasti. Enggak. Kalau yang di sini kan jauh banget tuh kayak Jinggu di stadium gitu kan. Jauh, mesti pakai ini beli apa? Teropong gitu. Lumayan. Cakep ya. Masih yang itu masih yang datang cakep-cakep yang bukan cakep-cakep apa ya? Gen 1. Member yang oke lah datang gitu. Jadi kayak ini gue datang ini. Iya. Wah. Seneng banget nih kayak orang tolol. Gitu. Oke. Seru banget deh. Kalau Nogizaka sendiri yang paling terkenal tuh siapa sih? Kalau di apa namanya? Dari seluruh generasi. Kalau di AKB itu kan Atsuki ada Maeda. namanya Kami Seven ya. AKB itu. Kalau Nogizaka namanya lain. Tetap 7 tapi Chief Kujin namanya.
Jadi kayak apa ya namanya? Tujuh Dewi. Dewi. Nggak ngerti lah Fukujin itu apa sih? Bahasa Jepangnya? Ya Dewi sih. Dewi ya? Dewi Ya, lah. Chief Kujin lah namanya. 7 juga. Tujuh Dewi lah. Iya. Ya karena elegan lah ya. Dulu tuh yang terkenal yang ku inget ya, Iko Marina senternya, yang sering center. Terus Hashimoto Nanami yang rambutnya bondol. Terus Shiraishi Mai, Sakurai Reika, aduh siapa lagi ya? Ikutai Rika kalau nggak salah masuk juga. Masuk ya? Nggak tahu sih. Chief Kujin kayaknya. Ikutai Rika. Nishino Nanase itu terkenal. Itu kayaknya pernah denger nih. Nanase. Terkenal kalau Nanase dia main drama Sekarang sih main drama. Dulu teman kita yang satu tuh benci banget sama Nanase. Siapa namanya? Ajur Nishino Nanase. Buat dia katanya jelek, buat dia ya. Tapi sekarang kan itu dia sekarang adalah istrinya Yamada Yuki. Tahu Yamada Yuki yang main film, anjir, aktor Jepang. Aduh siapa ya? Kalau nonton Tokyo Revengers yang live action nggak nonton ya? Siapa lagi ya dia? Wah dulu dia pokoknya aktor Super Sentai lah dulunya. Tapi sekarang udah terkenal. Udah terkenal banget main film macem-macem lah. Satu lagi siapa ya? Gue lupa. Antara Wakatsuki Yumi atau siapa? Pokoknya gue lupa sekarang. Pokoknya zaman dulu tuh yang megang 7 itulah. 7 orang itu. Karena senternya bolak-balik gitu. Paling sering ya Ikoma, Shiraishi, terus baru akhirnya muter ya. Dari 11-12 tahun gitu, banyak skandal juga gak sih? Secara peraturan kan pasti mirip-mirip juga kan? Ya peraturan mirip Renai Kinshi itu. Skandal sih ada. Maksudnya yang sampai yang kayak Minegishi gitu-gitu nggak ada. Nggak sampai ekstrim itu sih. Tapi dulu kayak pernah jalan nggak sih di foto iya bareng maksudnya kayak gitu. ya gitu. Cuman nggak yang apa namanya, kayak manajemennya tuh bisa apa namanya menutupi atau mengatasi itu. Biar eksekusinya oke untuk menutupi itu. Apa namanya? Biar kesan eksklusifnya tuh nggak hilang gitu kan? Iya. Bahkan kalau yang akhir-akhir ini yang itu udah berapa tahun lalu ya. Ini gennya udah gen baru ya. Ada yang sekarang udah gen 5, tapi yang waktu itu beritanya gen 4 namanya Kanagawa Saya. Dia jalan bareng cowok nonton kembang api atau apa gitu, kayak ada yang foto gitu, kayak ada fotonya beneran foto gitu bareng berdua gitu sama cowok gitu. Itu udah bertahun-tahun yang lalu ya, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu gitu, kayak gitu. Itu yang skandal yang ku tahu ya sekarang. Gitu. Mau ada sih yang sangat ekstrim, tapi kayak kalau bicara di sini kayak jangan deh sampai dikeluarin apa sih? Enggak, pengambilan foto diam-diam ada itu, ada fotonya, ada kesebar gitu dari netizen Jepang. Paparazi di kamar mandi. Serius. Tapi itu dari mana itu? Dari ini apa namanya? Yang forum-forum Jepang tuh loh, yang misalnya netizen Jepang tuh. Iya, nggak tahu yang banyak tulisannya yang ada waktu terus ada tulisannya apa gini. Kalau di barat kayak 4chan gitu loh. Iya, kayak 4chan gitu loh. Ada fotonya mereka satu member doang sih lagi pipis. Ada. Berarti niat banget itu ya? Wah, nggak tahu itu kayak ada apa namanya? Atau sebenarnya emang kan kamera kayak gitu kan banyak tuh di Jepang ya. Jackpot aja kena dia gitu. Mungkin ya, nggak ngerti. Jadi kayak mungkin kayaknya itu orang dalam juga sih, nggak tahu, kayak ada foto pas lagi ada kamera gitu, foto cek gitu. Maksudnya bukan kamera di sini ya, kayak udah dipasang, ditempel gitu. Iya. Kayak gitu. Oh ya, jadi inget lagi kalau skandal tuh, kayak gue baru inget lagi, kebuka lagi. Yang terakhir ini skandalnya sih skandal kenanya lagi gen 4 lagi yang baru. Mungkin kok nggak itu ya. Jadi ada member namanya Hayakawa Seira. Itu gen 4. Awalnya sih pas awal-awal tuh dia bagus, lucu gitu, ceria gitu. Orang Kansai gitu kan. Apa lucu gitu. Terus beberapa sebelum dia keluar tuh kayak ada skandal bahwa dia tuh ada masalah sama manajemennya gitu, kayak apa ya, kayak
entah dibully atau entah di apa gitu. Jadi pengen speak up gitu tapi kayak nggak bisa gitu karena manajemen gitu. Akhirnya dia udah keluar sekarang. Kayak gitu. Tapi nggak Ada. jadi speak up. Enggak. Fansnya tahu kayaknya, fansnya tahu deh. Mereka juga investigasi gitu, kenapa ini gini. Oh. Kata pernah ke-spill dikit ya, kalau nggak salah deh, atau apa aku lupa. Sama Tapi lah yang ya jelas, netizen Indo iya, juga iya. gitu ya. Ya anggaplah kayak yang sekarang New Jeans lah gitu lah, yang speak up. Oke. Kayak gitu ada. Parah banget. Oke. Ya. Kalau misalkan lu sebagai fans Nogizaka nih, ada anak-anak baru gitu, apa yang bisa lu deskripsikan dari band Nogizaka ini buat fans-fans idol yang baru atau apa gitu? Lu kan kayaknya cukup punya sejarah cukup panjang lah ya. Anjir, sejarah cukup panjang. Kayak pertama kali berdirinya lu langsung ngikutin itu kan, gara-gara video konser itu kan. Iya, Ini siapa nih gitu? ada gap. Nggak langsung sih, cuman ada gap beberapa tahun lah, setahun doang lah. Habis itu baru. Langsung into banget gitu. Yang jelas kalau dari segi apa namanya member, misalnya kalau dalam sepak bola kan ada apa namanya tim inti sama tim cadangan ya. Kalau Nogizaka tuh skuadnya tuh dalam gitu. Lu Manchester City dong. ya maksudnya lu either bisa nonton tim inti atau tim cadangan gitu. Jadi sama-sama ngejual pak. Sekarang ya. Oh, lebih balance ya. Balance. Kalau AKB kan emang kayaknya ada berapa orang doang gitu. Satu geng doang yang keluar. Kalau misalnya di single nggak ada dan itu punya fans yang banyak gitu, jadi kayak nggak terlalu gimana. Kalau Nogizaka tuh kayak memang fansnya ada yang banyak gitu, tapi untuk cadangannya pun nggak kalah gitu. Memang nggak terlalu banyak itu, tapi bisa lah untuk menutupi itu gitu. Jadi balance, squadnya balance lah. Berasa all star gitu ya. Yang sekarang tuh kan udah sisa Gen 1, 2 udah nggak ada semua. Sisa tinggal 3, 4, 5 sekarang yang megang. Yang ngurus ya. Kaptennya dari Gen 3. Squadnya udah balance sekarang. Yang baru kayaknya udah mau audisi lagi dah, nggak tahu deh. Kayak udah pengumuman mau audisi Gen 6 gitu. Gitu ya. Kalau sekarang sih gitu. Kalau mau Nogizaka squadnya dalam, lu bisa suka banyak cewek-cewek cakep lah di situ. Cakep-cakep semua, sumpah. Silakan diikuti kalau mau. Gue sih. Dan Jepang banget sih memang ya. Dan sangat Jepang. Dan ya variety show-nya juga oke lah kalau yang sering ditonton. Variety show-nya gue belum pernah. Nogizaka Kojichu sekarang. Dulu Nogizaka Tedoko sampai bulan April 2015. Habis itu ganti ke Nogizaka Kojichu sampai sekarang. Gitu. Anjing, kalau maniak banget sih anjing. Kalau buat meskipun udah nggak terlalu ngikutin. Nggak terlalu ngikutin sih ya. Karena menurut gue sejak Gen 1, Gen 2 udah nggak ada gitu ya. Apa namanya ya? Udah agak beda lagi konsepnya Nogizaka gitu. Kayak sekarang lebih menuju ke yang lebih kawaii gitu ya. Mungkin lebih karena line up membernya sih ya. Tapi kalau buat yang fans-fans baru yang masuk ke Nogizaka tuh, kalau lu suka idol dan lu mau ngajak cewek lu untuk sama-sama menikmati artis yang sama, itu lu bisa. Itu lu bisa banget. Jadi lu bisa lihat mungkin visual ceweknya, cewek lu bisa lihat ya fashionnya atau make upnya. Terus cewek lu didandanin kayak gitu. Wah. Build your own Nogizaka. Build gitu. your own Nogizaka member bro. Gila, simulasi. Nih kamu pakai ini, paling tampar doang. Iya, gitu. Dan memang dari apa namanya ya? Dari segi lagu juga gue selera pribadi lebih suka Nogizaka, lebih apa ya? Lebih musiknya lebih mainstream dan gak terlalu idol, gak terlalu this is idol music gitu enggak. Ada beberapa member yang nyanyinya bagus. Yang gen sekarang ada, yang gen dulu yang udah graduate ada kayak Ikuta Erika itu nyanyinya bagus. Kalau yang sekarang itu namanya gen 5. Namanya Nakanishi Aruno. Dia suaranya bagus. Dia masuk ke, kalau di acara Jepang nih, ada di acara musik Jepang namanya Spicy Session namanya. Acara musik Jepang, dia ada salah satu reguler di situ. Bagus. Lebih bagus. mature lah ya. Oke lah, musikalitasnya oke lah. Silahkan dicek. Tapi belum pernah konser di Indonesia. Sebesar apa sih fansnya kalau di Indonesia? Kan lu kayaknya inilah OG-nya lah ya. Sebenarnya Pak, kalau emang mau di Indonesia, di Jakarta gitu, banyak Pak.
Bahkan yang dari luar ini juga ada loh, luar pulau Jawa maksudnya kan. Iya. Banyak kok. Banyak kok. Berarti kalau dia tiba-tiba konser di Indonesia pasti datang semua tuh. Fix. Masih ada yang. Kenapa enggak ya? Kenapa mereka tidak mau ke Jakarta ya? Apa yang terjadi? Iya itu juga bingung ya. Tapi mungkin karena ini dia lebih. Ini yang aku lihat dari konser-konser luar negeri, mereka sekarang lebih banyak ke Cina sih. Ke mana tuh? Iya mah pasarnya gede sih ya. Taiwan. Gitu, Taiwan, Taipei ya. Hong Kong, Taipei, gitu-gitu deh. Mungkin lebih kencang kali. Oh iya. Lagi. Iya mungkin. Lebih laku merchandise-nya juga mungkin. Iya. Kalau Ya, kita juga di sini juga jarang. Iya. Kalau orang-orang Indonesia, tapi ya nggak tahu sih. Tapi harusnya sih, menurutku banyak fanbase-nya. Oke, terakhir lagu yang paling cocok buat start menurut lo? Oh my Bisa. god. Lagunya itu sebentar ya. Aku ingat-ingat udah lama lupa. Ini lagu sebenarnya bukan lagu inti. Lagunya udah masih agak baru tapi udah 5 tahun yang lalu lah. Lagunya dari generasi 4. Sebentar, cek dulu, lupa. IC. Sekarang ya yang sekarang lagi, bukan sekarang sih maksudnya, terakhir aku yang seneng dari member Gen 4 soalnya lagu itu oke. Dijamin nyangkut. Iya, easy listening lah. Kalau gue ada 2 sih. Jadi yang pertama yang kalau lu benar-benar belum tahu Nogisaka itu Nando Meno Aozoraga. Itu senternya Ikuta Erika. Itu easy listening, pianonya enak, ikutannya juga nyanyinya enak. Yang kedua kalau lu udah mulai suka sama Nogisaka, Influencer. Itu dia eksperimental banget. Dia pakai gitar-gitar Spanyol flamenco gitu, dance-nya wah kacau, keren banget. Kalau kata itu mereka sih, si member bilang dance paling sulit sepanjang karir mereka. Dan 2 lagu itu bisa stand alone sebagai nggak usah idol. Ini bukan lagu idol, bukan ini lagu bener-bener lagu lagu. Gitu. Makanya lagu Influencer itu meraih Japan Record Award. Yang aku bilang, yang pernah cerita 2 kali, 2 tahun berturut-turut. Setelah Influencer tahun depan ada Synchronicity, itu juga Synchronicity juga bagus. Jadi karena mereka dapat Record Award 2, ya itu kalau mau ya itulah. Sama IC. Itu dia teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran Nogisaka tuh kayak gimana, kenapa sih mereka berdua itu sangat enggak lah, bukan mereka berdua, mereka tuh ada sebuah perwakilan dari orang-orang yang banyak yang sangat apa ya, into bukan ya bisa bilang into banget dengan Nogisaka, yang dimana tadinya, tapi gila juga ya, diperkenalkan di tengah-tengah konser AKB. Itu gila. Selama 10 tahun dia naik, AKB turun. Ya memang kadang-kadang hidup. Apa itu cycle aja ya. Cycle. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Emang sekarang kalau aku bilang sih sekarang lagi stagnan aja nih. Pasarnya itu nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Memang masih di atas tapi belum ada yang ini. Memang. Tapi sekarang udah bikin baru lagi sih Akipe Brengsek. Iya, kemungkinan. udah bikin, udah keluar satu. Apa namanya? Boku ga Mieta Aozora, kalau namanya gitu panjang deh namanya. Biru gitu. Idol baru itu? Idol baru. Beda template juga. Beda template lagi. Kita lihat ya. Kita lihat berapa tahun lah, 10 tahun mungkin udah lewat. Kita lihat kejeniusan gitu AKB. Iya, kayaknya emang Akipe emang nyari, emang udah tua brengsek nih. Oke. Ya intinya bisnis lah kayaknya. Bisnis. Dia tuh kayaknya pure business. Ini turun, kasih yang baru, cycle, nggak peduli yang ini gimana, ntar mungkin dibubarin juga nggak tahu. Yang penting cycle produksinya dia tetap ini sih. Betul. Oke, sekian dulu buat episode Idol Cafe kali ini teman-teman. Buat yang pengen tanya-tanya tentang peridolan bisa ke Irsa di sana. Ada Big Irsa, BIG. Sini ada Manu. Ada Manu juga. Apa handle gue? Gue lupa. IG gue apa? Tapi di private jadi nggak usah di message ya. Saya balas. Ntar gue ini aja lah. Pertanyaan langsung ke Night in Tokyo aja. Ntar gue di revert ke mereka. Oke.
Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin Idol Cafe episode kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi hal-hal yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini, teman-teman. Dan jangan lupa juga kunjungi website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru sekarang, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekian episode Idol Cafe kali ini. Sampai jumpa lagi di Idol Cafe. Kita bahas-bahas tentang idol di tongkrongan cafe lah ya. Sampai jumpa di episode Idol Cafe selanjutnya. Bye-bye.